video kali ini saya akan membahas tentang hadis-hadis Nabi dari segi sanadnya yang disusun oleh saya sendiri, Hemarina Dewi, NIM 06020721040 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Nah, selanjutnya dalam video kali ini saya yang pertama akan membahas tentang hadis-hadis Nabi dari segi kuantitasnya. Hadis-hadis Nabi dari segi kuantitasnya dibagi menjadi dua. Yang pertama hadis mutawatir dan yang kedua hadis ahad. Saya akan menjelaskan tentang hadis mutawatir terlebih dahulu. Hadis mutawatir secara bahasa artinya terus-menerus atau berkesinambungan. Lalu secara istilah, hadis mutawatir artinya hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah sahabat Nabi yang menurut akal sehat dan ada kebiasaan mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Kemudian dari sejumlah sahabat tersebut diriwayatkan oleh para tabi'in dan generasi berikutnya dalam jumlah yang seimbang. Nah, dari definisi di atas, sebuah hadis dapat disebut dengan sebagai hadis mutawatir jika telah memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat hadis mutawatir adalah yang pertama diriwayatkan oleh banyak jalur perawi yang konsisten jumlahnya pada saat setiap tobaqot. Nah, maksudnya dari ini adalah jika salah satu dari tingkat sanad tersebut ada yang tidak mencapai jumlah minimal yang ditetapkan, maka sanad tersebut tidak dikategorikan hadis mutawatir, tetapi disebut sebagai sanad ahad. Syarat-syarat yang kedua adalah perawinya harus mencapai batas ketentuan yang menurut adat mustahil akan terjadi kesepakatan untuk berdusta. Selanjutnya, syarat yang ketiga adalah periwayatan yang dilakukan harus berdasarkan panca indera. Maksud dari ini adalah dalam hal ini perawi mendengar atau melihat secara langsung periwayatan itu sendiri. Biasanya dalam periwayatan menggunakan lambang periwayatan sami'na atau ra'aina. Setelah saya menjelaskan tentang syarat-syarat hadis mutawatir, selanjutnya saya akan menjelaskan bahwa hadis mutawatir itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, hadis mutawatir lafzi. Nah, hadis mutawatir lafzi ini pengertiannya adalah hadis mutawatir yang secara redaksional sama antara satu riwayat dengan riwayat lainnya, atau berhimpunannya sejumlah hadis sahih dengan redaksi yang sama. Selanjutnya, hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi adalah hadis mutawatir yang secara redaksional berbeda antara satu riwayat dengan riwayat yang lainnya, tetapi ada kesamaannya, yaitu makna atau perhimpunannya sejumlah hadis sahih dengan redaksi yang berbeda-beda, namun substansinya isinya itu sama. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah hadis mutawatir amali. Hadis mutawatir amali yaitu praktik keagamaan yang dikerjakan Rasulullah, kemudian diikuti para sahabatnya, lalu para tabi'in, dan seterusnya sampai pada generasi-generasi yang berikutnya. Setelah saya menjelaskan tentang hadis mutawatir, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang hadis ahad. Hadis ahad secara bahasa artinya satu atau bisa juga diartikan dengan
menjadi hadis yang diriwayatkan oleh satu perawi. Selanjutnya, hadis ahad secara istilah artinya hadis yang di dalamnya tidak terpenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Dari definisi tersebut, hadis ahad dibagi menjadi 3. Yang pertama hadis masyhur, yang kedua hadis aziz, dan yang ketiga hadis gharib. Hadis masyhur secara bahasa yang artinya sudah populer atau sudah tersebar. Lalu secara istilah, hadis masyhur yang artinya hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih namun tidak sampai mencapai dengan hadis mutawatir. Lalu yang kedua, hadis aziz. Hadis aziz secara bahasa yang artinya sulit diperoleh, lalu sedikit wujudnya, atau yang bisa dikatakan yang mulia atau yang kuat. Lalu secara istilah, hadis aziz yang artinya hadis yang diriwayatkan oleh 2 jalur periwayatan, walaupun hal tersebut terdapat hanya pada satu tabaqat saja. Lalu yang ketiga, hadis gharib. Hadis gharib secara bahasa yang artinya asing atau menyendiri, atau juga bisa dikatakan sulit. Kalimatnya itu sulit untuk dipahami. Secara istilah, hadis gharib yang artinya hadis yang diriwayatkan oleh satu perawi saja. Contoh-contoh hadis gharib, aziz, dan hadis masyhur. Yang pertama, hadis masyhur contohnya adalah hadis tentang niat. Lalu contoh dari hadis aziz yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim tentang tidaklah kalian beriman sampai aku menjadi yang paling ia cintai dari kedua orang tuanya, anaknya, atau semua manusia. Yang ketiga, contoh hadis gharib. Contoh hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah tentang cabang-cabang iman. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang membedakan hadis mutawatir, ahad, masyhur, aziz, dan gharib. Perbedaannya adalah hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan melewati jalur periwayatan yang banyak menurut adat kebiasaan mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Lalu hadis ahad adalah hadis yang di dalamnya tidak terpenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Yang ketiga, hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 jalur perawi atau lebih namun tidak sampai mencapai hadis mutawatir. Dan yang keempat, hadis aziz. Hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 jalur periwayatan, walaupun hal tersebut terdapat hanya satu tabaqat saja. Dan yang terakhir, hadis gharib. Hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu perawi saja. Sekian dari video saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.